Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Permana Putra, NIM 202010370311270. Di sini saya akan menjelaskan praktek dari tugas UTS saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk komponen-komponen yang nantinya saya akan gunakan di dalam praktikum UTS ini. Baik, untuk komponennya sendiri itu terdiri dari microcontroller, yaitu di sini saya menggunakan ESP32. Kemudian di sini juga ada DHT11 untuk sensor suhunya. Kemudian di sini saya juga menggunakan kabel jumper untuk menghubungkan tiap komponennya itu sendiri. Kemudian di sini ada lampu LED merah, kuning, hijau. Kemudian juga ada resistor untuk meringankan tegangan dari listrik LED-nya itu sendiri. Kemudian untuk menghubungkan DHT11 dengan ESP-nya itu bisa kita hubungkan dengan cara menghubungkan pin yang plus itu ke ESP32 ke pin VIN. Kemudian untuk pin yang minus itu bisa dihubungkan ke ESP32 yang GND atau pin ground. Kemudian untuk pin yang out untuk DHT11 bisa kita hubungkan ke pin D13. Nah seperti itu D13. Kemudian di sini untuk LED-nya agar bisa hidup itu kita untuk katodenya itu, atau misalkan tiang LED yang terkecil itu kita hubungkan dengan GND untuk tiap-tiap LED katodenya. Kemudian di sini untuk LED yang tiang panjangnya kita pasangkan dengan resistor, dan setelah kita memasang resistor kita pasangkan ke ESP32 sesuai dengan pin yang kita akan codingkan nantinya atau kita programkan nantinya. Di sini saya menggunakan pin D18, kemudian D19, kemudian D21. Mungkin seperti itu saja untuk komponen yang saya buat di program pengukuran suhunya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kode dari programnya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang codingan saya. Yang pertama di sini kita mengincludekan atau menambahkan beberapa library di dalamnya. Yang pertama itu ada wifi.h, kemudian untuk menyambungkan wifi-nya, kemudian ada HTTP client, kemudian ada fruit sensor yang bisa digunakan nantinya untuk menyambungkan DHT-nya itu. Kemudian di sini kita mendefinisikan DHT pin, kemudian juga DHT type. DHT pin ini sesuai dengan pin yang kita pasangkan di ESP32-nya. Kemudian karena di sini saya menggunakan komponen DHT11, jadi tipenya itu DHT11. Kemudian di sini kita membuat pinnya itu menjadi sebuah output. Kemudian di sini juga menginisialisasi LED hijaunya itu akan berada di pin 18 sesuai dengan di ESP-nya itu. Kemudian juga LED merah itu akan berada di pin 19. Kemudian LED kuning itu berada di pin 21. Kemudian di sini saya menambahkan API key kemudian channel ID. Kedua hal tersebut bisa kita ambil dari ThingSpeak. Dapat dilihat dari sini. Yang pertama channel ID-nya itu seperti ini. Kemudian untuk API key itu bisa kita ambil dari API key-nya ini. Kemudian kita lanjut ke bawah. Kita ke fungsi setup. Yang pertama itu ada serial begin, yang dimana kita untuk biar kita bisa membaca program kita di serial monitor atau membaca program kita yang sudah di run itu serial monitor, maka kita harus menyesuaikan angka-angka ini sesuai dengan di serial monitornya itu sendiri. Seperti itu. Kemudian
kita memulai di HT-nya, kemudian juga pin mode-nya itu kita rubah, di mana pin 18 itu akan menjadi sebuah output, kemudian pin yang digunakan LED merah juga, kemudian juga LED kuningnya juga sama. Kemudian juga kita di sini akan mulai menyambungkan WiFi-nya itu sesuai dengan SSID dan password yang sudah kita inisialisasi tadi. Kemudian di sini saya membuat di sini kalau misalkan WiFi-nya itu masih belum connect, maka di serial monitornya itu akan seterusnya menuliskan connecting to WiFi. Kalau misalkan sudah connect, maka akan menampilkan temperaturnya nantinya. Seperti itu. Kemudian di sini juga saya menambahkan variabel I yang nantinya saya akan gunakan. Kemudian juga ada jumlah temperatur untuk variabel yang nantinya akan berisikan jumlah keseluruhan jumlah dari temperaturnya itu. Kemudian di loopnya ini yang pertama itu ada delay 3000 yang dimana karena kita di sini harus menampilkan nilai temperatur selama 3 detik, setiap 3 detik, maka di sini saya menggunakan delay 3000. Kemudian di sini saya menambahkan variabel temperatur yang nantinya akan berisikan pembacaan temperatur dari DHT-nya itu sendiri, sensor DHT-nya itu sendiri. Kalau misalkan temperaturnya itu belum ada isi atau sensor dari DHT-nya itu masih belum bisa mengambil nilai dari temperaturnya, maka akan menampilkan di serial monitornya itu failed to read from DHT sensor. Seperti itu. Kemudian di sini saya menambahkan serial print untuk untuk bisa menampilkan temperatur di serial monitornya. Kemudian di sini ada pengecualian. Kalau misalkan temperaturnya itu kurang dari atau sama dengan 25, maka suhunya itu termasuk suhu rendah, dan yang akan nyala itu LED hijau. Maka di sini LED hijaunya kita rubah menjadi high. Jadi LED-nya itu akan nyala. Kemudian kalau misalkan lebih besar dari sama dengan 26 dan juga kurang dari sama dengan 35, maka itu termasuk suhu sedang dan LED kuning yang akan menyala. Makanya di sini LED kuningnya akan high. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan bukan kurang dari sama dengan 25 dan juga bukan lebih besar dari sama dengan 26 dan juga kurang dari sama dengan 35, maka itu termasuk suhu tinggi, atau bisa dibilang kalau misalkan lebih besar dari 35 derajat, maka itu termasuk suhu tinggi dan LED yang menyala akan berwarna merah. Kemudian di sini untuk menghitung jumlah temperaturnya, maka kita akan menambahkan tiap temperatur tiap detiknya, seperti itu. Maka kemudian di serial monitornya akan menampilkan jumlah temperaturnya. Kemudian di sini saya menambahkan string URL dari API key-nya. Kemudian untuk mengisikan field satunya, di sini saya menambahkan seperti ini, API key, kemudian ada field 1, kemudian akan berisikan nilai temperatur setiap 3 detiknya itu sendiri. Kemudian di sini saya menyiapkan variabel average atau rata-rata yang nantinya akan berisikan nilai temperatur dari rata-rata temperatur di tiap 15 detiknya itu. Jadi kalau misalkan itu sama dengan 4, maka akan menghitung rata-ratanya itu. Seperti itu. Terus kemudian kalau sudah kita hitung rata-ratanya, di sini untuk menghitung rata-ratanya, kemudian setelah menghitung rata-ratanya, sama seperti di field 1, kita akan mengisikan field 2 dengan nilai rata-ratanya itu. Kemudian setelah itu kita ke HTTP client, kemudian akan mulai mengirimkan data ke HTTP client-nya dengan cara seperti ini. Kemudian HTTP code ini akan berisikan HTTP post yang sesuai dengan linknya itu. Seperti itu. Kemudian ketika kita sudah menuliskan HTTP post, maka datanya itu akan terkirim langsung ke link yang sesuai dengan API-nya itu. Seperti itu. Mungkin untuk codingannya seperti itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk hasil runningnya mungkin seperti ini. Ketika suhu tinggi, maka di serial monitornya itu akan tiap 3 detiknya itu akan menampilkan suhu temperaturnya. Di sini suhunya sudah tinggi, yang dimana itu temperaturnya mencapai 43 derajat Celcius, dimana suhunya ini saya ambil dari suhu dari laptop itu, dan LED-nya akan menyala merah. Untuk LED-nya nanti saya akan tunjukkan di akhir video. Kemudian kalau misalkan suhunya itu sedang, mungkin akan seperti ini. Sebentar, ini masih proses, kita pause. Kemudian untuk suhu sedangnya itu seperti ini, berada di kurang dari 35 derajat. Kemudian untuk di ThinkSpeak-nya tadi kan sudah mencapai 42 derajat Celcius. Kemudian setiap 3 detiknya itu akan tercatat di sini untuk perubahan suhunya. Kemudian untuk rata-ratanya itu juga sudah tercatat di sini seperti itu. Jadi di sini ada suhu tertingginya itu bisa mencapai 43 derajat Celcius untuk rata-ratanya. Kemudian untuk suhu sedangnya sekarang itu berada di rata-rata 35 derajat Celcius. Mungkin seperti itu. Kita tunggu lagi untuk suhu rendahnya. Itu berkisar di bawah 26 derajat Celcius. Seperti itu. Ini akan turun secara berkala. Kemudian untuk suhu rendahnya itu karena sudah suhu ruangannya ini sudah berada di bawah 26 derajat Celcius, maka akan muncul temperatur 24 derajat Celcius dan suhu akan dinyatakan sebagai suhu rendah. Mungkin seperti itu. Untuk tampilan dari LED-nya mungkin sebentar lagi akan saya jelaskan setelah video ini. Nah, maaf ada yang terlupa untuk videonya, untuk suhu ThinkSpeak-nya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa temperaturnya itu tiap 3 detiknya itu akan dicatat di sini. Nah, akan berubah-ubah sampai sekarang suhu sekarang itu berada di 23,8-nya. Kemudian suhu tertingginya itu berada di 44,4. Kemudian untuk rata-rata temperaturnya itu juga akan dicatat tiap 15 detiknya. Di sini untuk suhu tertinggi berada di 43,2, untuk suhu sekarang itu ada di 23,8 untuk rata-ratanya. Mungkin seperti itu untuk ThinkSpeak-nya. Sekian. Lanjut ke penampilan LED-nya. Kemudian untuk LED-nya seperti ini. Jika suhu itu panas, maka LED merah itu akan menyala. Ini untuk di serial monitornya itu terbaca 42,6, maka berarti itu suhu tinggi dan LED itu akan menyala. Kemudian kalau misalkan suhu rendah, nah bisa dilihat di sini kalau misalkan suhu ruangannya itu sedang, maka LED-nya itu akan berubah menjadi kuning. Untuk di serial monitornya juga sudah tertera bahwa di sini sudah berubah menjadi suhu sedang, dan nantinya akan LED-nya itu akan berubah menjadi warna kuning. Mungkin seperti itu. Kemudian kita tunggu lagi sampai suhu ruangannya akan berubah menjadi hijau. Nah, di sini sudah berubah menjadi suhu ruangan yang rendah atau berada di bawah 26 derajat Celcius. Untuk LED-nya itu akan berubah menjadi warna hijau yang menyala, dan untuk di serial monitornya itu akan di bawah 26 derajat Celcius untuk temperaturnya. Seperti itu, dan dinyatakan itu suhu rendah. Dan LED-nya akan berubah menjadi warna hijau yang menyala. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin sekian untuk video pengerjaan UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.